Apa sih yang terjadi jika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol kredit pintar selama lebih dari 41 hari? Video kali ini merupakan kisah nyata atau pengalaman teman-teman yang baru galbay ya, yaitu dari salah satu penonton di video sebelumnya. Beliau bercerita bahwa beliau itu pinjam di kredit pintar, pengajuan 2,3 cair 2,1 juta ya dengan tenor 3 bulan. Nah, tagihan pertama telat 41 hari, kemudian tagihan kedua telat 10 hari. Kemudian DC kredit pintar barusan datang dan orangnya si sopan. Minggu depannya katanya mau datang lagi wilayah Bekasi Kota. Oke, kalau memang masih di Jabodetabek, memang masih banyak yang pasti datengin DC ya, apalagi kredit pintar. Kredit pintar itu termasuk salah satu yang paling rajin, paling gencar datengin nasabah yang gagal bayar. Berbeda dengan pinjol lain seperti Ada Kami yang memang namanya sudah besar tapi belum ada DC lapangannya. Nah, kalau kredit pintar beda, dia banyak karena grupnya memang gede. Dia satu grup dengan Atome dan lain sebagainya. Oke, ini dari kasus beliau ini kita sudah tahu ya bahwa fakta yang cukup menarik yang harus kalian sadari, nggak semua DC itu jahat-jahat, nggak semua DC itu kasar. Ada DC yang baik-baik dan ada juga DC yang sopan-sopan. Nah, memang mungkin secara SMS, WA dan lain sebagainya itu terkesan kasar dan terkesan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, kadang orang yang nge-WA kalian itu belum tentu orang yang sama loh datang yang ke rumah kalian. Biasanya yang WA itu justru mereka adalah desk collector, di mana ya tugas mereka menagih melalui telepon, melalui WA, yang pokoknya kalau mentok-mentok, nah baru giliran DC lapangan yang datang. Tapi kan selama ini kita tahu di TV, di TikTok yang viral adalah DC-DC yang galak, yang jahat, yang nggak tahu sopan santun ya. Tapi kenyataannya nggak semua kok DC-DC yang datang itu galak-galak dan nggak sopan santun. Rata-rata memang kebanyakan ada yang sopan dan memang ada juga oknum-oknum DC yang berkata kasar dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya teman-teman cukup simple. Siapkan HP kalian, rekam aja udah segala aktivitas DC tersebut. Kalau memang ada kata-kata kasar yang mengancam, ada kata-kata yang merendahkan kalian, rekam. Jadikan itu bukti untuk melaporkannya kepada OJK atau kredit pintarnya secara langsung. Kalau memang tidak mempan, kirim ke surat pembaca. Jadi kalian bisa setidaknya mendapatkan perhatian khusus langsung dari kredit pintarnya ya. Jadi kita memang tidak pernah tahu apakah kita bakal bisa bayar hutang kita terus-menerus atau tidak. Untuk itulah teman-teman harus berhati-hati. Ketika teman-teman mengajukan pinjaman online, teman-teman harus sadar betul bahwa segala resiko pasti ada. Kalau misalnya kita telat, pasti bunganya sangat tinggi dan tentu saja ada resiko didatengin DC pinjol seperti ini. Jadi sekali lagi nggak usah takut, tetap tenang, nggak usah berpikir yang berlebihan, nggak usah mikir yang macam-macam. DC mau datang, biarlah datang. Kalian rasakan aja dulu, biarkan DC itu menemui kalian dulu, baru deh kalian bikin ekspektasi yang macam-macam. Karena kebanyakan orang rata-rata itu mikir yang tidak-tidak dulu nih, takut DC-nya bikin ribut, bikin malu dan lain sebagainya. Padahal ya nggak seperti itu teman-teman ya. Faktanya di lapangan tidak seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang ada pengalaman galbay di kredit pintar, terus kemudian DC-nya berlaku kasar atau sopan, silakan tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti ada yang baca dan setidaknya akan membantu teman-teman yang lain yang saat ini baru galbay bisa sedikit lebih tenang dan mempersiapkan mentalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.